Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Wibowo dengan NIM 202502131163 ingin mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam merupakan bagian penting dari perjalanan sebuah umat bangsa, negara maupun individu. Bisa disimpulkan sejarah adalah cerminan masa lalu untuk dijadikan contoh dan pedoman bagi masa kini dan masa yang akan datang. Pengertian apa yang masuk dengan peradaban Islam? Secara etimologis, istilah peradaban ini berasal dari kata adab, berarti tata krama, moral atau pendidikan. Sedangkan Islam berarti berserah diri kepada Allah. Dengan demikian, peradaban Islam dapat dipahami sebagai tatanan kehidupan yang berakar pada nilai-nilai moral Islam dan melahirkan kemajuan dalam berbagai bidang. Peradaban Islam adalah keseluruhan hasil aktivitas manusia muslim dalam berbagai aspek kehidupan yang dilandasi oleh ajaran Islam. Peradaban ini mencakup perkembangan dalam bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, serta tata kehidupan masyarakat. Faktor yang mendorong lahirnya peradaban Islam. Yang pertama, membawa nilai-nilai moral, keadilan, persaudaraan, dan pengetahuan. Prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah menjadi fondasi kuat bagi pembentuk masyarakat baru yang lebih beradab. Yang kedua, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya berperan sebagai Nabi, tetapi juga sebagai pemimpin politik, sosial, dan moral. Kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab pra-Islam yang membutuhkan perubahan. Pada masa jahiliyah, masyarakat hidup dalam kondisi tidak stabil, sering berperang, minim aturan moral. Dengan masuknya ajaran Islam, masyarakat menemukan jalan baru menuju kehidupan yang lebih teratur. Yang keempat, lokasi strategis Jazirah Arab yang menjadi faktor penting dalam berkembangnya peradaban Islam. Kelima, semangat ilmu pengetahuan dalam Islam. Ajaran Islam mendirikan umatnya untuk membaca, meneliti, dan mempelajari alam semesta sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, pembentukan. Bagaimana pembentukan masyarakat dalam Islam di Madinah? Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Proses ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis, karena mendorong solidaritas sosial, ekonomi, dan emosional. Kaum Ansor membantu kaum Muhajirin yang meninggalkan harta dan keluarga mereka di Makkah. Sementara kaum Muhajirin memberikan kontribusi pengetahuan dan keterampilan dalam membangun masyarakat baru. Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah, yaitu sebagai konstitusi awal yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hubungan umat beragama, sistem hukum, serta hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Piagam ini dianggap sebagai salah satu dokumen politik paling awal di dunia yang mengatur prinsip-prinsip hidup secara adil. Untuk memperkuat struktur sosial dan politik, Nabi Muhammad SAW mengatur hubungan ekonomi dan pasar di Madinah. Salah satu kebijakan penting adalah pembangunan pasar Islam yang bebas dari praktik riba, kecurangan, dan monopoli. Yang keempat, periodisasi peradaban Islam. Sejarah klasik yang utama. Masa Nabi Adam sebelumnya diutus Nabi Muhammad SAW. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, sejarah Rasulullah SAW pada masa 570 sampai 632 Masehi. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua Jazirah Arab. Periode ini merupakan sejarah yang demikian indah yang seharusnya dijadikan contoh dari suri teladan oleh kaum muslimin, baik penguasa maupun rakyat biasa. Sejarah Khulafa Rasyidin dari masa tahun 632 sampai 661 Masehi. Terjadinya penaklukan Islam di Persia, Syam, Syria, Mesir, dan lain-lain. Lalu pemerintahan Bani Umayyah
pada tahun 661 sampai 749 Masehi. Pemerintah Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luas itu. Sayangnya komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Lalu pemerintahan pada Bani Abbasiyah pada tahun 749 sampai 1258 Masehi. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintahan dan kerajaan yang independen. Lalu pemerintah Mamluk pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Lalu pemerintah Utsmani pada tahun 1517 sampai 1923 Masehi. Kemudian dunia Islam kontemporer pada tahun 1922 sampai 2000 Masehi. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.